Anda kembali di Kompas Siang. Saudara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai polemik pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi akibat tak ada perencanaan matang. Namun Luhut optimistis pelaksanaan MBG akan lebih baik ke depan. Luhut mengungkapkan Dewan Ekonomi Nasional baru saja menggelar rapat bersama tim BGN untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya sejumlah kendala yang muncul saat ini seharusnya dapat diantisipasi apabila perencanaan dan kajian dilakukan lebih matang sejak awal, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Luhut juga menilai pelaksanaan MBG terus menunjukkan perbaikan. Ia optimistis dalam 1 tahun ke depan program ini akan berjalan lebih baik seiring berbagai penyempurnaan yang dilakukan. Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah. Tadi tim dari DEN juga tadi malam diskusi sampai jam berapa itu dengan MBG, dengan Ibu Sari CS, dengan Trenggono. Kita diberikan masukan-masukan karena ini sudah kejadian nggak bisa dipotong begitu aja karena tadi apa gitu karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang nggak benar padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini ya, kalau mau diributin kan repot. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Agung memastikan ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN yang telah disegel dalam penyidikan dugaan korupsi program makan bergizi gratis tetap dapat didistribusikan. Meski berstatus disegel, motor listrik tersebut tidak disita dan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional program BGN. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi Selasa kemarin. Syarif bilang penyegelan dilakukan di 2 lokasi penyimpanan dengan total sekitar 17.600 unit motor listrik. Sehingga sepeda motor ini tidak kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti. Kami hanya melakukan penyegelan untuk mengawasi pergerakan dari sepeda motor itu, karena sepeda motor itu sudah dibayar lunas oleh negara. Nanti penggunaannya kami serahkan kepada BGN dan kami akan berkoordinasi dengan BGN penggunaannya untuk apa, pengeluarannya dari gudang nanti akan kami fasilitasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik wacana terkait motor listrik untuk MBG yang akan dihibahkan ke guru honorer. Namun Charles meminta proses hukum di Kejaksaan Agung terkait BGN diselesaikan lebih dulu sebelum motor listrik yang terbengkalai dihibahkan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Hibah dari pengadaan motor listrik yang dikaitkan dalam kasus korupsi MBG ini dinilai DPR mampu meredam sentimen negatif. Ya, gimana? Ya, tentunya proses hukumnya harus selesai dulu ya. Karena sepengetahuan saya saat ini motor listrik yang ada atau yang pernah diadakan oleh BGN yang bermasalah itu ya masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung ya. Saya berharap kalau kasusnya sudah selesai tentu harus bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Memberikan kepada guru-guru honorer ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya, karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk khususnya guru-guru honorer. Kita kan tahu ya, hari ini program MBG ini dikritik salah satunya karena dianggap mengambil anggaran pendidikan ya, dan kalau ada gesture dari pemerintah untuk menghibahkan berapa tuh totalnya 10 ribuan ya motor listrik yang sudah diadakan untuk kepentingan guru-guru honorer, saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang